Bisa lihat ya. Bisa, bisa, bisa dok. Kita tunggu yang tim Smile Trend ya dok. Oke, thank you. Tim Smile Trend nanti dari Mbak Desi yang akan join. Iya, Mbak Desi harusnya bentar lagi udah ada. Iya. Lagi di mana dok? Lagi di klinik ya dok? Iya, masih di klinik. Baru aja 5 menit yang lalu selesai kerja. Halo, selamat sore. Halo Mbak Desi, Halo selamat Mbak Desi. sore. Apa kabar Mbak Apa Desi? kabar Mbak Desi? Apa kabar? Dokter Andi, Mas Parlin, sehat-sehat semua ya sore ini ya. Sehat Mbak, sehat, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Oke, mungkin kita bisa mulai aja mungkin ya dok, Dokter Andi, Mbak Desi. Halo, Oke. selamat sore teman-teman semua, followers Sensodyne, follower Dokter Andi, dan juga follower Smile Trend Indonesia. Saya harap dalam keadaan sehat-sehat selalu ya semuanya ya. Perkenalkan, saya Parlin dari Sensodyne Indonesia, yang akan menemani teman-teman sekalian dalam Instagram Live kali ini bersama Sensodyne dan juga Smile Trend Indonesia beserta Dokter Andi Budi Harja juga. Nah, sore hari ini topik kita lumayan menarik nih, di mana kita akan membahas tentang apa itu bibir sumbing dan celah langit-langit, seperti itu. Instagram Live ini merupakan wujud kerjasama antara GSK Indonesia dan Smile Trend Indonesia dalam meningkatkan awareness tentang bibir sumbing dan celah langit-langit. Nah, hari ini kita kedatangan pembicara yang sangat luar biasa nih, dan sangat super ya. Ada Mbak Desi selaku Country Manager dari Smile Trend Indonesia, dan juga Dr. Gigi Andi Budi Harja selaku Oral and Maxillofacial Surgeon, dan juga Smile Trend Medical Advisory Council. Mbak Desi, Dr. Andi, apa kabar nih? Boleh menyapa dulu teman-teman follower semuanya. Halo, selamat sore. Sahabat-sahabat Smile Trend Indonesia, teman Sensodyne. Semoga sehat-sehat semua. Oke, Ya, halo. Thank you Mas Parlin, dan Mbak Desi atas kesempatannya. Oke, terima kasih dok. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, Dokter Andi, Mbak Desi. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh nih tentang bibir sumbing ya dari segi medis yang akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Dokter Andi, saya mau bertanya dulu nih ke Mbak Desi. Smile Trend itu sebenarnya organisasi seperti apa sih, Mbak? Dan aktivitasnya itu apa aja? Mungkin bisa dibantu jelaskan ke teman-teman followers kalian. Ya, terima kasih Mas Parlin. Smile Trend adalah sebuah badan amal internasional yang fokus pada penanganan celah bibir dan langit-langit, atau sering juga disebut bibir sumbing dan sumbing langit-langit. Smile Trend ada di saat ini ya, ada programnya di 90 negara, termasuk di Indonesia. Dalam penanganannya tidak hanya berkembang, tidak hanya dalam operasi bibir sumbing, tapi juga sekarang sudah mulai memberikan program comprehensive cleft care atau perawatan celah yang berkelanjutan. Sejak tahun 1999, Smile Trend berkantor pusat dan berdiri di New York, sampai sekarang telah membantu 1,5 juta operasi secara global. Dan Smile Trend juga memberdayakan local medical professional ya. Jadi kita bekerja sama dengan rumah sakit dan juga dokter-dokter setempat. Nah, selain itu ya tentunya juga untuk selanjutnya kita juga akan membantu dalam dari sisi psikologis ya, seperti stop bullying bibir sumbing, seperti itu. Oke, wow, berarti jangkauannya sudah sangat luas sekali ya Mbak ya. Udah, Sangat luas sekali. kalau boleh tahu udah mencapai berapa negara Mbak dari Smile Trend Global sendiri Mbak? Ya, Smile Trend saat ini programnya ada di 90 negara, termasuk di Indonesia. Nah, di Indonesia itu sudah ada sejak tahun 2002 sampai sekarang, total operasi yang sudah dibantu itu kurang lebih sudah 96.000 operasi hanya di Indonesia sejak tahun 2002. Dan termasuk Dokter Andi
yang saat ini juga sebagai salah satu Medical Advisory Council Smile Train Indonesia, adalah mitra dokter yang sangat aktif memberikan bantuan kerjasama dengan Smile Train di Indonesia. Oke, aku juga pernah lihat tuh Instagram Dokter Andi, banyak yang foto sama Smile Train juga ya, Dokter Andi ya, dengan pasien-pasien Smile Train. Ya, Oke, Mbak Desi, aku juga mau nanya nih, alurnya gimana sih untuk Smile Train itu membantu pasien dengan bibir sumbing? Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, mungkin bisa dijelaskan, Mbak Desi? Ya, alurnya sangat mudah ya, sangat mudah. Kita ada beberapa mitra, ada di 22 provinsi, dan saat ini sudah bermitra dengan 80 rumah sakit maupun yayasan. Nah, alurnya untuk beberapa pasien yang mungkin kebetulan ada di wilayah di mana ada rumah sakit yang menjadi mitra Smile Train, tentunya akan sangat mudah ya. Kami tinggal mengarahkan untuk dapat mendaftar ke rumah sakit yang menjadi mitra Smile Train. Tentunya semua perawatan terkait dengan bibir sumbing maupun celah langit-langit itu semuanya tidak dipungut biaya ya. Nah, bagaimana kalau yang di wilayah atau pasien yang mendaftar tidak ada, saat ini belum ada mitra rumah sakit atau yayasan yang bermitra dengan Smile Train? Ya, tentunya kita akan arahkan untuk dapat dilakukan pendataan terlebih dahulu oleh beberapa pekerja sosial kami di beberapa daerah yang belum ada mitra kami. Kemudian nanti kita akumulasi jumlah pasien dan kita arrange untuk melakukan kegiatan bakti sosial seperti itu. Jadi kita mendatangkan tim medis ke lokasi, ke area wilayah atau provinsi maupun kota tersebut dengan tentunya tim medis yang sangat lengkap dan memenuhi syarat untuk safety and quality protocol. Berarti emang ini jemput bola Mbak Desi ya istilahnya ya, jemput bola Harus, langsung ke ya pasiennya gitu harus, ya, karena ke daerah-daerahnya. betul, karena kondisi geografis Indonesia kan sulit ya, kadang-kadang juga harus nyebrangin pulau, kemudian naik kapal laut gitu. Nah, termasuk Dokter Andi nih gitu, sudah pernah beberapa kali ke daerah-daerah remote area gitu. Dan tentu saja pelaksanaannya harus di rumah sakit ya, harus di rumah sakit untuk pelaksanaan operasinya, di mana rumah sakit tersebut mempunyai ruang operasi yang memenuhi standar safety and quality protokolnya. Oke, Mbak Desi. Terima kasih banyak nih Mbak Desi untuk penjelasan sedikit tentang Smile Train Indonesia. Sekarang saya mau ke Dokter Andi nih dok, sesuai dengan tema hari ini ya dok. Mungkin boleh dijelaskan lebih jauh dok mengenai topik kita hari ini, bibir sumbing itu seperti apa, bibir sumbing dan celah langit-langit, dan ciri-ciri awalnya dok. Iya, makasih Mas Parlin, thank you Mbak Desi. Selamat sore semuanya. Jadi bibir sumbing atau sebenarnya di bahasa Indonesia itu dikatakan celah bibir dan celah langit-langit mulut ya. Jadi itu terjadi jika seorang bayi dilahirkan lalu terdapat celah baik pada bibir, langit-langit maupun celah pada tulang alveolar. Jadi yang dapat terjadi itu dia 3 celahnya, bisa terjadi pada bibir, pada langit-langit, dan pada tulang. Ada yang mengatakan tulang gusi, tapi sebenarnya istilahnya adalah tulang alveolar. Jadi ini adalah salah satu kelainan kongenital yang paling sering terjadi. Insidensinya itu kurang lebih di Indonesia terjadi 1 dari 600 atau 1 dari 700 kelahiran. Itu bayi akan dilahirkan dengan kelainan celah bibir. Jadi kita bisa bayangkan bahwa jumlahnya di Indonesia itu dia cukup banyak. Jadi ya ciri-cirinya itu sebenarnya awalnya dapat dideteksi pada saat bayi masih dalam kandungan, itu dia sudah dapat dideteksi jika dilakukan pemeriksaan sonografi atau pemeriksaan USG. Kurang lebih pembentukan organ-organ seorang bayi itu terjadi pada 3 bulan pertama, yaitu yang dinamakan proses organogenesis. Jadi jika sonografi dilakukan misalnya pada bulan ke-4, ke-5, itu sudah dapat dideteksi jika terjadinya kelainan ini. Oke dok, terima kasih banyak dok. Kalau untuk bibir sumbing dan celah langit-langit ini sendiri, kalau boleh tahu biasanya disebabkan karena apa ya dok? Iya,
Jadi penyebab pastinya dari celah bibir dan langit-langit mulut ini hingga sekarang memang masih belum diketahui secara pasti. Tapi yang jelas penyebabnya ini dia adalah multifaktorial atau disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama, hal itu dapat berasal dari dalam, intrinsik, atau hal yang berasal dari luar, ekstrinsik. Dari dalam itu misalnya pada ibu yang hamil yang kekurangan asam folat, atau karena stres, ya. Jadi stres, ibu-ibu hamil yang stres itu dia juga diketahui dapat menyebabkan terjadi hal ini, atau karena juga konsumsi alkohol, konsumsi rokok selama kehamilan itu dia berpotensi menyebabkan terjadinya kelainan ini. Di luar faktor-faktor itu, faktor keturunan itu dia juga dapat merupakan salah satu ya yang dapat dikatakan penyebab. Jadi ibu atau ayah atau dari keluarga kakek nenek jika terlahir itu dengan bibir sumbing, kemungkinan bahwa keturunan di bawahnya juga dapat terlahir dengan kelainan celah bibir ini dia juga mungkin dapat terjadi. Selain itu juga dari paparan bahan kimia, paparan radiasi, dan juga perubahan mutasi dari berbagai gen. Itu juga sudah banyak diteliti, tapi memang persisnya dari gen-gen apa itu dari kesepakatan para ahli memang masih belum mengerucut. Tapi memang ada beberapa gen yang juga diduga dapat jika terjadi mutasi dapat menyebabkan kelainan dari bibir sumbing ini. Selain itu juga contohnya perkawinan antar keluarga itu dia juga berpotensi juga menimbulkan kelainan ini. Jadi misalnya ada anggota keluarga om dengan keponakan atau dan sebagainya itu menikah, itu juga dia berpotensi, sehingga hal demikian juga harus diperhatikan. Oke. Thank you dok untuk penjelasannya sangat komprehensif ya dok. Oh ya dok, tadi saya juga mendengar sedikit tentang USG dok. Mungkin bagaimana sih dok caranya kita bisa mengidentifikasi dalam USG itu ya dok untuk ciri-ciri awal dari bibir sumbing dan langit-langit sejak dini, mungkin saat masih di kandungan gitu dok. Iya. Jadi saat seorang ibu hamil umumnya kan dilakukan pemeriksaan sonografi ya atau USG pada dokter kandungan, dokter spesialis obgyn. Dan selain pemeriksaan sonografi yang umum, yang biasa, juga dapat melakukan pemeriksaan sonografi misalnya yang 3D atau yang 4D sekarang. Nah, jika pemeriksaan itu dilakukan setelah kehamilan trimester pertama, maka jika seorang bayi mengalami kelainan celah bibir atau celah langit-langit mulut ini seharusnya sudah dapat dideteksi. Jadi kita juga cukup banyak pasien yang dari kehamilan itu sudah dideteksi bahwa pasien itu mengalami kelainan celah bibir dan langit-langit mulut. Bayinya ini masih di kandungan ya. Jadi dokter obgyn itu sudah memberikan edukasi kepada keluarga, dan dari keluarga suami istri itu biasanya sudah datang ke center kami untuk menemui, lalu kita sudah melakukan edukasi, melakukan persiapan jika bayinya lahir, apa yang harus dilakukan dan sebagainya, sehingga pada saat bayi itu lahir dari keluarga untuk perawatan awalnya step by step apa yang harus dilakukan itu sudah siap. Oke. Thank you dok. Oke dok, saya juga pernah baca nih dok, baca-baca gitu dok tentang bibir sumbing gitu, bahwa perawatan bibir sumbing ini memang memerlukan perawatan yang komprehensif ya dok. Mungkin boleh di-share sedikit dok, jenis-jenis perawatan apa saja sih dari bibir sumbing dan celah langit-langit? Iya, jadi ini pertanyaannya singkat tapi ini jawabannya panjang banget nih. Pertanyaannya satu kalimat tapi jawabannya bisa panjang. Jadi dia sebenarnya begini, jadi pasien yang terlahir dengan celah bibir dan langit-langit mulut itu untuk mendapatkan perawatan yang optimal itu sebenarnya nggak gampang. Jadi bagi saya sendiri, kita di center kami sudah melakukan operasi celah bibir ini pada cukup banyak pasien, tapi saya sendiri merasakan bahwa perawatan yang optimal, yang paripurna terhadap pasien ini dia nggak gampang. Jadi pada pasien-pasien yang terlahir dengan celah bibir dan langit-langit mulut, ada beberapa tujuan perawatan yang hendak dicapai. Jadi yang pertama adalah ya pastinya perbaikan dari estetik. Estetik tuh bentuk muka, bentuk wajah, itu dia harus dapat kita restorasi kembali ke keadaan yang senormal mungkin. Itu yang pertama.
Yang kedua, bayi yang terlahir dengan celah di langit-langit mulut, itu kita juga harus dapat memastikan nantinya pasiennya itu dia harus dapat berbicara dengan baik. Jadi problem yang terjadi adalah bayi yang terlahir dengan celah di langit-langit mulut itu, jika nanti bicara, itu jika tidak ditangani dengan baik, suaranya akan sengau. Atau itu yang dikatakan dengan hypernasality. Jadi kalau bayi itu atau pasien tersebut kita nggak rawat dengan baik, jadi pasien itu akan sengau. Nanti dia kalau mulai masuk SD, kalau pasiennya bicara, itu orang sering nggak mengerti, ngomong apa sih. Lalu itu yang berakibat seperti yang dikatakan oleh Mbak Desi akan berakibat terjadinya bully. Jadi pada pasien itu, jadi mereka akan diolok-olok misalnya, atau cari teman susah, ketinggalan pelajaran di sekolah dan sebagainya. Jadi tujuan kedua, kita harus memastikan bahwa speech atau bicara pasien itu dapat kembali pada keadaan yang normal. Pada pasien yang dia datang ke kami, misalnya lahir bayi dengan celah bibir, orang tua datang konsultasi pertama, selalu ditanyakan, apakah operasi ini nanti anaknya kalau tumbuh itu akan bisa berbicara dengan normal? Jawabannya jika ditangani dengan baik bisa. Jadi itu nggak usah khawatir, bisa. Jadi itu tujuan yang kedua, speech. Tujuan yang berikutnya, dengan operasi celah bibir dan langit-langit mulut itu, kita mengharapkan bayi atau anak juga memiliki kemampuan untuk makan atau nutrisi susu pada kecil itu dengan adekuat, dengan optimal, cukup maksudnya. Karena nutrisi yang tidak adekuat pada bayi, misalnya minum susunya kurang, nanti makannya susah, karena tersedak terus, karena ada celah baik di bibir atau langit-langit mulut itu, akan mengakibatkan terjadinya malnutrisi. Malnutrisi otomatis akan menyebabkan terjadinya tumbuh kembang pada anak. Jadi itu nutrisi penting yang ketiga. Kita juga harus memastikan nantinya anak-anak yang dioperasi itu atau bayi yang dioperasi harus juga memiliki hubungan rahang, itu harus dapat tumbuh dengan baik. Karena beberapa pasien itu yang akibat operasi dari bibir dengan langit-langit mulut pada saat anak itu masih bayi, kemudian diikutin oleh beberapa operasi, itu sudah diketahui dari literatur bahwa siapapun yang melakukan operasi, dimanapun operasi itu dilakukan, pada anak-anak itu sering mengalami gangguan pertumbuhan rahang. Jadi kita sekarang juga fokus kita selain memperbaiki bibir dan langit-langit mulut itu, kita juga mengembangkan beberapa metode protokol perawatan, ya beberapa protokol teknik operasi untuk meminimalisir dampak itu. Supaya nantinya jika anaknya itu udah tumbuh SD, SMP, umur demikian, itu juga rahangnya itu pertumbuhannya tidak terlalu terganggu. Ya, sehingga gigi-gigi bisa tumbuh dengan baik. Dan kita ketahui bahwa gigi itu selain penting buat estetik juga penting untuk pengunyahan, ya untuk bicara dan sebagainya. Jadi itu tumbuh dengan baik. Jadi itu yang berikutnya adalah memastikan pertumbuhan rahang bisa tumbuh baik. Kemudian juga kita juga dalam perawatan ini memastikan bahwa gigi geligi nantinya tumbuh baik. Karena itulah juga pasien-pasien ini nantinya harus dirawat oleh seorang dokter spesialis ortodontik. Ya, supaya hubungan gigi, hubungan lengkung rahang baik, dan juga tulang yang di tempat celah itu, celah tulang alveolar juga harus dapat diisi nanti tulangnya supaya hubungan lengkung rahang baik. Nah, ini juga semua perlu dari awal sampai akhir itu memerlukan satu perawatan yang komprehensif. Jadi bayi itu umumnya kita sudah mengedukasi bahwa perawatan cleft atau comprehensive cleft care, jadi yang komprehensif ini dimulai ya dari bayi pertama datang ya usia 0 atau bahkan masih dalam kandungan, hingga biasanya kita tutup hingga anaknya berusia 17 atau 21 tahun. Jadi inilah juga yang juga dikembangkan oleh Smiletrain, bahwa perawatan pada pasien-pasien cleft ini kita mengharapkan bahwa semua pasien cleft ini sebisa mungkin kita harus rawat dia secara komprehensif. Dan perawatan komprehensif ini hanya bisa dicapai dengan perawatan interdisipliner. Interdisipliner itu artinya perawatan ini
tidak bisa dilakukan oleh one man show, oleh satu orang dokter, tapi perawatan interdisipliner ini dia harus dilakukan oleh tim. Jadi kita selalu merawat pasien ini dalam tim. Tim ini dia beranggotakan selain surgeon, yaitu dokter yang mengoperasi pasien-pasien ini, itu pasti surgeon, kemudian dokter spesialis anak, dokter spesialis anestesi, dokter gigi, spesialis ortodontik yang untuk merapikan gigi, speech therapy, rehabilitasi medik, social worker ya, dan juga bantuan dari ahli psikologi. Jadi ini yang dinamakan perawatan komprehensif. Sehingga perawatan komprehensif ini yang kita kembangkan sekarang, kalau pasien lahir dengan celah bibir dan langit-langit mulut, kita tidak saja berfokus untuk sekedar, dalam tanda petik sekedar, menutup celah di bibir dan di celah langit-langit mulut, tapi kita ingin bahwa pasiennya itu nantinya juga dapat tumbuh, lalu sekolah dengan normal, bicara dengan normal, ya, punya teman, beraktivitas dengan normal, ya pada akhirnya bekerja dengan normal. Dan ini jika dilakukan dengan baik, hal ini dapat tercapai. Jadi kita sudah punya cukup banyak contoh, pasien-pasien kita yang kita operasi dari bayi, sekarang udah besar, bisa sekolah, bisa juara di kelas, bisa ikut lomba baca, ikut lomba menyanyi, dan sebagainya, itu tujuan ini dapat dicapai. Tapi ya sekali lagi ini harus dilakukan oleh tim, ya interdisipliner, itu juga yang kami lakukan di center kami, melibatkan banyak dokter, juga dari profesi lain, dan juga membutuhkan kerjasama. Ya kerjasama itu juga pastinya dari pihak-pihak seperti dari Smarttrend untuk memberikan support dalam setiap step perawatan, social worker, dan juga pastinya dari keluarga atau orang tua pasien. Demikian. Oke, wah sangat lengkap sekali ya dok, jawabannya dari awal sampai akhir itu kita dapat clarity gitu ya, tentang bagaimana proses operasi ini sendiri, bagaimana perawatan ini harus komprehensif ya dok. Nah dok, saya juga mau bertanya nih dok, ada juga yang bertanya bahwa apabila sudah dewasa, apa masih bisa dioperasi dok? Betul. Jadi baik celah bibir dulu ya. Celah bibir pada pasien yang sudah dewasa masih bisa dioperasi. Kita punya pasien yang usianya sejauh ini yang paling tua yang pernah saya operasi itu berusia 54 tahun. Tapi mungkin di tempat lain juga ada bahkan pasien yang lebih tua dari itu. Pasien 54 tahun itu waktu itu saya dengan Mbak Desi pas kita melakukan operasi di Kupang. Itu ada pasien udah 54 tahun, udah oma-oma tapi bibirnya masih celah. Tapi pasiennya masih ingin untuk diperbaiki, jadi itu masih dapat dilakukan. Itu tentang celah bibir. Tentang celah langit-langit mulut, ini lain lagi. Jadi celah langit-langit mulut itu memang dia problematik. Karena kita ketahui celah langit-langit mulut itu seharusnya dari literatur kita tahu bahwa lebih cepat operasi itu dilakukan itu lebih baik. Karena operasi celah langit-langit mulut itu bukan saja hanya menutup celah di langit-langit mulut, tapi pada saat operasi itu kita juga harus melakukan rekonstruksi dari otot-otot di langit-langit mulut yang dinamakan otot levator veli palatini. Itu kita harus mengembalikan ke posisi yang benar otot di langit-langit mulut itu, sehingga bukan saja hanya celahnya yang ditutup, tapi kita harus memastikan bahwa langit-langit mulut itu nantinya dapat berfungsi baik. Berfungsi baik maksudnya, langit-langit mulut itu pada saat kita bicara, dia harus bisa bergerak menutupi rongga di belakang, rongga orofaring, sehingga suaranya dia nggak sengau, nggak udara masuk. Nah, dari literatur kita tahu bahwa operasi terbaik di celah langit-langit mulut itu sebaiknya harus dilakukan jika pasien berusia 1 tahun atau maksimal 1,5 tahun. Dulu beberapa center melakukan operasi celah langit-langit mulut itu sangat terlambat. Pada usia 8 tahun, pada usia 9 tahun, itu hasilnya, speech-nya itu yang didapatkan dia sangat tidak optimal. Jadi, di center kami kita menganjurkan pasien melakukan operasi celah langit-langit mulut pada usia 1 tahun. Nah, problemnya, kita juga memiliki pasien, dia misalnya datang ke kita karena kesulitan ekonomi atau dari luar kota dan sebagainya,
kesulitan mencari dokter spesialis dan rumah sakit. Misalnya pasien datang udah dewasa, udah umur 25, udah umur 18, atau udah umur 30, suaranya sengau, celah langit-langit mulut masih ada, masih terbuka. Pertanyaannya, apakah masih bisa dioperasi? Ya, pada pasien demikian masih bisa dioperasi. Dengan teknik yang benar, itu hasilnya masih bisa baik. Hanya saja, selesai operasi, pada pasien-pasien ini nantinya akan memerlukan suatu speech therapy untuk pasien, latihan bicara, latihan dengan posisi langit-langit mulut yang baru, dengan posisi otot yang baru, supaya dia bisa bergerak. Nah, pada pasien-pasien yang dewasa ini, speech therapy yang harus dilakukan itu dia nggak gampang. Jadi dia perlu waktu yang lebih lama, perlu latihan yang lebih intensif, dan memang kadang-kadang harus diakuin bahwa hasilnya speech-nya itu belum tentu dia bisa normal seperti pada pasien-pasien yang kita operasi pada saat bayi. Tapi peningkatan speech itu dia umumnya dia terjadi, tapi memang mungkin ya tidak bisa sampai 100% pada pasien-pasien dewasa yang datang terlambat. Jadi ini yang penting mesti diperhatikan. Kemudian juga satu lagi celah tulang alveolar itu jika pasien datang udah dewasa, umumnya tulang alveolar itu kan kita lakukan operasi alveolar bone graft itu pada saat pasien berusia 9 sampai 12 tahun. Ada beberapa pasien juga yang datang usia 17, 18, 20. Apakah masih bisa dilakukan? Jawabannya bisa. Tapi memang kita juga melakukan operasi agak sedikit ding. Ya, Oh iya, ya, Dok. udah balik dok, udah balik dok, udah balik. Ya, udah balik. Ya. Jadi alveolar bone graft itu pun kita masih dapat lakukan pada pasien jika datang terlambat. Misalnya udah umur 20, umur 25, 30 itu kita juga jumpai masih dapat dilakukan. Dan memang operasi alveolar bone graft itu juga dibantu oleh Smaltren. Jadi pasien-pasien juga jangan takut, dalam perawatan komprehensif itu juga dapat dilakukan. Dan memang kita juga menggunakan ya pendekatan atau metode yang khusus. Jadi umumnya pasien itu dilakukan pengambilan tulang, ya pada jangka waktu yang lalu sering diambil tulang dari daerah pinggul, tapi sekarang kita melakukan teknik yang lebih minimal invasif, kita nggak memerlukan itu, kita bisa mengambil tulang hanya sedikit dari daerah dalam rongga mulut, sehingga untuk pasien itu pemulihannya dia juga lebih cepat. Tapi prinsipnya walaupun terlambat, itu pun masih bisa dilakukan. Ya, terima kasih. Dok. Intinya berarti identifikasi sejak dini ya dok. Apabila bayi sudah menunjukkan sign untuk adanya kemungkinan bibir sumbing atau celah langit-langit, bibir atau celah langit-langit, harusnya langsung buru-buru gitu ya dihubungi Smaltren gitu ya, Mbak Desi ya, untuk mendapatkan operasi gitu ya, supaya jangan terlambat kalau udah dewasa seperti itu. Betul. Oke betul. Dok, saya juga pernah baca dok di perawatan operasi bibir sumbing ini ada yang menggunakan plat juga ya dok, untuk sebelum operasi kah atau seperti apa dok? Iya, jadi sebelum operasi ini memang itu ada satu perawatan. Jika bayi datang misalnya usia 1 hari, 2 hari, 3 hari, kita melihat bayi itu terlahir dengan celah bibir atau langit-langit mulut. Itu sebelum dioperasi kita dapat melakukan suatu perawatan yang sering disebut dengan pre-surgical infant orthopedic atau PSIO. Yaitu gampangnya kita harus melakukan suatu perawatan supaya diharapkan celah bibir yang tadinya lebar, misalnya lebar segini, kita sebelum operasi kita melakukan satu perawatan sehingga pada saat operasi celahnya itu dia bisa lebih mengecil. Atau hidung yang tadinya kolaps itu hidungnya bisa bentuknya dia lebih bagus. Jadi perawatan pre-surgical infant orthopedic atau perawatan sebelum operasi itu pada bayi memang dianjurkan untuk dilakukan dan dapat dilakukan. Ada beberapa metode yang dilakukan. Itu ada metode yang menggunakan plat. Plat itu jenisnya juga sangat banyak. Mungkin ada puluhan metodenya. Ada yang menamakan dengan NAM, nasoalveolar molding, dan modifikasi dari NAM juga banyak. Atau ada yang juga menggunakan plat hot plate. Ya, ada yang menggunakan lip tapping dengan kombinasi suatu alat yang dipasang pada hidung untuk mengangkat hidung, dan berbagai macam cara. Ya, memang dari literatur ditemukan bahwa cara-cara ini terbukti sangat efektif, baik menggunakan plat
atau 6 atau modifikasi lainnya sebelum operasi, sehingga pada saat operasi celah yang tadinya lebar sudah nggak lebar lagi, sehingga operasi jauh lebih mudah untuk seorang surgeon. Jadi ini pun kita dalam konteks comprehensive cleft care, jika pasien datang ke kita dini sebelum usia 3 bulan, kita juga menganjurkan untuk melakukan pre-surgical infant orthopedic perawatan ini sebelum operasi, sehingga hasilnya nanti diharapkan dapat lebih optimal. Oke, oke dok. Ini ada satu pertanyaan dok dari follower, apakah anak cleft itu memang sudah selalu pasti mengalami speech delay ya dok? Oke. Iya, jadi speech delay itu dia sebenarnya sesuatu yang berbeda. Speech delay itu dia misalnya anaknya bicara terlambat dan sebagainya. Itu pada pasien-pasien yang mengalami kelainan cleft atau celah bibir, celah langit-langit mulut ini, pasien ini tidak mengalami speech delay sama sekali. Jadi nggak ada speech delay. Jadi dia tetap bisa speech seperti biasa, normal. Hanya saja problem di speech-nya itu bukan speech delay, melainkan yang dinamakan dengan hypernasality, atau gampangnya suaranya sengau, kayak orang lagi pilek, kayak orang lagi bindeng. Tapi kemampuannya untuk bicara itu dia tidak mengalami delay, jadi tetap seperti biasa, cuma suaranya akan nasal sekali atau istilahnya sengau. Ya, itulah yang harus kita jaga supaya itu tidak terjadi. Oke, terima kasih banyak dok untuk penjelasannya, sangat detail dan bermanfaat ya untuk teman-teman follower semua, baik follower Sensodyne, Smeltren maupun follower Dr. Andi juga. Nah, saya balik lagi nih ke Mbak Desi. Mbak Desi, boleh nggak sih sharing sedikit cerita berkesan dari pasien-pasien yang telah dibantu oleh Smeltren Indonesia? Iya, salah satunya mungkin yang saya mau sharing itu adalah pasien Dr. Andi ya. Saya sangat bersyukur sekali atas nama Smeltren tentunya dengan program komprehensif yang dilakukan di Center Dr. Andi. Waktu itu ada anak yang keluarganya tentu saja sudah hopeless mungkin ya. Mereka bingung, khawatir bagaimana menangani anak dengan celah bibir dan langit-langit. Nah, dengan informasi, dengan edukasi, itu akhirnya keluarga tersebut dapat memahami. Yang menjadi kekhawatiran sebenarnya adalah secara psikologis dari keluarga ini gitu. Mungkin yang harus kita lakukan adalah mengedukasi untuk menerima keadaan bayinya dulu gitu. Jadi dengan keadaan orang tua yang menerima anaknya dengan kondisi terlahir dengan bibir sumbing, tentunya juga anak itu akan nggak semangat, dalam artian kadang-kadang orang tua ya tidak mencoba untuk mencari tahu bagaimana untuk merawat anak, sehingga di usia-usia tahapan-tahapan yang seharusnya bisa kita bantu sesegera mungkin sehingga nanti ke depannya akan hasilnya maksimal, itu jadi tertunda gitu karena mungkin kekhawatiran dari orang tua tadi. Nah, dengan kekhawatiran seperti itu sampai usia mungkin sudah waktu itu sudah sampai 2 tahun terus. Nah, dengan edukasi yang terus mungkin mereka mencoba cari tahu dari teman-teman, dari tetangga, akhirnya mereka menghubungi Smeltren. Dan kami sangat berterima kasih karena tidak hanya saja pada penyatuan celahnya yang disampaikan Dr. Andi tadi, tapi anak tersebut kini juga bisa mendapatkan bantuan speech therapy, bahkan persiapan untuk aveluar bone graft-nya. Jadi seperti itu. Jadi kerjasama dari semua pihak, baik dari tim dokternya, tim medis, tapi di sini juga keluarga yang paling utama juga. Kalau keluarga mendukung dan mempunyai keyakinan bahwa bisa memberikan yang terbaik, usaha apapun yang bisa dilakukan, tentunya semuanya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, thank you Mbak Desi penjelasannya. Oh iya Mbak Desi, aku juga mau nanya nih, kalau boleh di-share juga sudah berapa lama sih dan bagaimana gitu ya kerjasama yang terjalin antara GSK sendiri dan Smeltren? Boleh di-share Mbak Desi mungkin? Nah, ini salah satu dukungan yang luar biasa ya dari GSK. Jadi GSK ini mendukung program Smeltren Global ya sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, salah satunya program komprehensif cleft care ini gitu. Nah, tidak hanya bantuan operasi kepada pasien-pasien di beberapa negara, tapi juga memberikan bantuan untuk program komprehensif ya, salah satu seperti speech therapy, ortodonti, dan kemudian nutrisi.
Jadi ini sangat-sangat bermanfaat dan inilah juga yang membuat Indonesia menjadi salah satu menjalankan program comprehensive healthcare. Oke, thank you banget Mbak Desi penjelasannya. Nggak terasa nih, Dokter Andi, Mbak Desi, kita udah hampir 40 menit di sini. Untuk teman-teman yang mau membantu pasien dengan bibir sumbing, itu bisa langsung cek link tree di bawah yang sudah saya pin komennya. Jadi untuk setiap pembelian 80.000 Sensodyne di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain, 5.000-nya itu akan disumbangkan, didonasikan untuk Smile Train. Jadi yuk teman-teman, kita bantu wujudkan mimpi anak-anak dengan bibir sumbing, dengan operasi bibir sumbing yang dilakukan oleh Smile Train. Dan untuk teman-teman juga yang mungkin mau untuk menghubungi lebih lanjut tentang anak apabila bibir sumbing, itu bisa langsung ke Instagramnya Smile Train Indonesia. Ada di bawah ini juga, bisa dicek ya. Terus, oke, ini ada pertanyaan untuk Mbak Desi. Satu lagi mungkin, Mbak ya. Ya. Kedua operasi anak saya dibantu oleh Smile Train. Apakah ada operasi lanjutan lagi setelah ini? Apa masih bisa dibantu oleh Smile Train Indonesia? Ya, tentu saja seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Andi bahwa dan tentunya Smile Train ya bahwa program berkelanjutan dengan konsultasi dari dokter, arahan dari dokter, kita selalu akan bisa bantu untuk pasien tahapan berikutnya gitu. Misalnya diperlukan untuk ortodontinya, untuk aveluar bone graft-nya, semuanya bisa dibantu dalam program Smile Train. Oke, Mbak Desi, thank you banget untuk jawabannya. Oke, mungkin Mbak Desi dan Dr. Andi untuk menutup live kali ini, mungkin masing-masing dari Dr. Andi dan Mbak Desi mungkin bisa memberikan closing statement atau mungkin pesan untuk follower kita yang menonton hari ini. Mungkin dimulai dari Mbak Desi dulu. Ya, yang pasti terima kasih banget untuk kesempatan yang diberikan pada sore hari ini oleh Sensodyne. Banyak anak-anak Indonesia saat ini yang masih membutuhkan bantuan. Ya, setiap bulan 700 operasi yang datang ke Smile Train Indonesia dan ini adalah tugas bersama kita untuk membantu mereka mewujudkan senyuman mereka. Dan tentu dengan melalui program dari Sensodyne, Rp5.000 Anda sangat berarti buat mereka. Jangan lupa ya, terus pakai Sensodyne untuk boleh membantu banget ya, anak Mbak. Indonesia. Sambil 99, 10-10 gitu kan bisa sambil menyumbang juga untuk Smile Train ya tentunya. Betul. Ya, Mbak Desi ya. Bayangkan loh dengan 5.000 sudah membantu segitu banyaknya anak-anak Indonesia gitu. 700 setiap bulan. Sampai sekarang bantuan operasi setiap bulan hanya di Indonesia. Banyak kan? Thank you Mbak Desi. Mungkin dari Dr. Andi dok untuk closing statement-nya atau pesan untuk follower-nya? Ya, jadi untuk yang mendengarkan acara ini, untuk keluarga semua, terutama yang anaknya terlahir dengan celah bibir dan langit-langit mulut. Jadi pesan saya sih cuma bahwa keluarga, baik pasien, keluarga, kakek, nenek, orang tua semua, itu jangan merasa rendah diri atau merasa minder dan sebagainya. Karena kelainan celah bibir dan langit-langit mulut ini jika dirawat dengan baik, jika ditangani dengan baik, dengan tepat, itu pasien-pasiennya semuanya nantinya dapat tumbuh, dapat beraktivitas dengan normal. Jadi nggak usah khawatir. Jadi jangan ragu-ragu. Itu jika anaknya terlahir dengan celah bibir dan langit-langit mulut itu, buru-buru datang bawa ke center terdekat yang bisa membantu. Hubungi Smile Train kalau nggak tahu di mana tempatnya, nanti Smile Train bisa mengarahkan karena mereka punya database-nya. Misalnya yang di Jawa, di Sulawesi, Kalimantan, di Barat, Kalimantan yang lain, itu bisa di mana aja, itu nanti bisa dibantu. Jadi jangan ditunda-tunda, karena justru kalau ditunda-tunda, hasil perawatannya dikhawatirkan tidak optimal. Jadi jangan berkecil hati, hasilnya itu jika dirawat dengan tepat, dia pasti bisa optimal untuk pasien-pasien demikian. Oke. Terima kasih banyak Dr. Andi, Mbak Desi atas waktunya untuk hari ini kita bisa live bareng nih untuk sedikit edukasi teman-teman tentang bibir sumbing dan celah langit-langit. Untuk teman-teman follower semua, terima kasih banyak telah join untuk live kali ini. Sampai jumpa lagi teman-teman di lain kesempatan dan jangan lupa
Teman-teman, setiap pembelian Sensodyne 80.000 di e-commerce, teman-teman sudah menyumbang 5.000 untuk pasien penderita bibir sumbing dan celah langit-langit di Smile Trend Indonesia. Seperti itu. Terima kasih Dokter Andi, Mbak Desi atas waktunya ya. Sampai bertemu Terima kasih. di Terima kasih Dokter kesempatan. Andi, Mas Parlin. Bye. Thank you. Thank you. Terima kasih Thank you. semua sahabat Smile Trend Indonesia. Bye. Terima kasih semua. Bye.